Oke, berarti Robi ini salah instruksinya. Karena nanti kalau painted dia nggak pakai I don't. Dia ada cara lain. Kemudian dia buat, nah ketika saya suruh buat dua kalimat, satu yang positif, satu yang negatif, minimal dia jenisnya sama. Maksudnya saya pengen lihat kalian bisa nggak ubah. Kalau sunrise painted, maka nanti yang negatifnya sunrise painted ini juga. Robi buat kalimat lain ya. I don't like the taste. Ini adalah dua kalimat yang berbeda. Sedangkan saya minta yang mirip, yang dekat maknanya ya. Kayak di kuis itu, walaupun dia dua kalimat berbeda. Coba lihat contoh yang di nomor satu. Nih, we sleep at night. Nih ada tulisan we sleep at night. Nih, eh, bentar. Nih, we sleep at night. Kok nggak bisa ya? Ah. Kemudian ada we do not sleep. Masih dengan poin yang sama. Maksudnya masih dengan konteks atau kondisi yang sama. Kalau ini kan berbeda. Satu sunrise painted, satu I don't like the taste. Dan don't ini, ini adalah do not, ya. Do not. Dalam bahasa ngomong, kita ngomong I don't. Biasanya kita pakai gitu. I don't pakai T atau ada yang versi Amerikan dia bilangnya I don't. Kayak kayak bunyi K. I don't like the taste. Tapi dalam bahasa tulis kita tidak boleh tulis seperti ini. Ini kan saya minta kalian menulis, jadi jangan disingkat ke depan ya. I terus ada punya siapa nih? Rahul Fatah. I can love him. Oke. Terus I cannot love him. Rahul suka sama laki-laki? Contohnya kok Enggak, suka Bu. ya? Contohnya kok saya suka dia laki-laki ya kan? Nah, lihatlah. Ketika kalian salah memberikan contoh, maka maknanya itu akan sangat rancu. Kalau kamu yang bilang, seharusnya di sini her, bahwa perempuan dia kan. Kecuali kalau kamu suka laki-laki nggak apa-apa gitu. Boleh buat I don't love him. I can love him. Di sini sama dengan kayak contoh Robi. Ini seharusnya bentuknya menjadi I can not. Ini bacanya I can't love you. Ada yang baca I can't love you. Ada yang baca I can't love you. Itu tergantung dengan logat di mana dia kayak Australia atau Inggris atau American. Itu ini untuk bahasa spoken misalnya, bahasa ngomong ya. Ketika ngomong kita boleh singkatin, tapi kalau nulis tidak boleh. Lanjut lagi ada punya siapa nih? Naya ya. Bentar. Naya. Naya, they have the home. Oke, they have. Ini udah ingat kemarin kan? Kalau they maka have bukan has. Kemudian they do not have the homework. Ini they do not have sebelum have. Oke, sudah betul nih they, bukan they. Oke, lanjut. Ada punya Wahyuni. Wahyuni, we do not have a pet. He has. He
has a kitten. Nah, we do not have, sudah benar. Kemudian he has. Ini sudah tahu bedanya ya. Karena we pakainya have, kalau ini he has. Kalau he has menjadi he does not have, ya. Kenapa? Karena bentuk es-nya sudah dimari. Ini menjadi balik ke bentuk semula. A kitten. Itu lanjutan. Kemudian ada Wilna. Wilna. I like eating. I like eating vegetables. Vegetables. Okay. I do not like. Oke. Nah, I like eating. Nah, ini kan seharusnya dua kata kerja kan? Makanya ketika bergabung, kayak saya bilang di video sebelumnya, kalau nggak pakai itu, maka dia dijadikan ing. Like eating. Ini lupa tadi. Eating. Oke, ini sudah benar. Kemudian, ada ini punya Mutia Arifa, sama ya, eating juga. Dan dia buat I don't, seharusnya I do not. Jadi saya nggak periksa lagi karena salah. Terus Asia. Asia. I playing ball in the field. Terus kemudian I. Nah, di sini Asia buat playing. Lihat, ada ing. Tidak ada to be dismissed. Ingat lagi, jadi ke depan ketika kalian punya tugas, pastikan instruksinya itu sesuai. Saya minta kalian membuat contoh simple present tense. Simple present tense itu tidak ada ing. Ya kan? Dia hanya ada s kalau subjeknya she, he, it. Kalimatnya atau kata kerjanya murni mengikuti yang di kamus karena ini kalimat sederhana. Sedangkan yang ada ing itu adalah kalimat continuous yang menandakan sekarang. Nah, itu belum saya ajarkan. Jadi, I playing ini salah. Seharusnya kalau dia pun continuous di sini harus ada to be. I'm playing. Kalau dia kita hilangkan ing maka I play. Ya, harusnya di sini posnya I play ball in the field. I do not play ujungnya. Nah, ini benar, ini salah. Kemudian siapa lagi ya? Yang belum? Saya rasa sudah semua ya. Yang udah buat di grup chat sudah semua. Sekarang kita akan bahas yang tugas ini ya. Nah, jadi masing-masing silakan periksa dulu yang tugas ini. Nanti saya akan kasih sisa kuisnya, ada 5 lagi. Kalian yang periksa punya teman. Jadi perhatikan baik-baik cara periksanya. The soldier writes, lihat nih, soldiernya satu orang. Ya, soldiernya satu orang. Soldier writes, makanya ada S, writes a horse. Karena dia soldier, kebanyakan ketika dibilang tentara, pasti dia laki-laki. Kecuali di Aceh. Di Aceh ada tentara perempuan pada sejarah dulu ya. Kalau di luar negeri di mana-mana tentara itu pasti laki-laki. Makanya balik ke he. He karena soldiers rights berarti di sini
dia mau bilang bahwa dia tidak, si soldier tadi mengendarai kuda. Berarti dia tidak apa? Tidak mengendarai donkey. Donkey itu keledai. Jadi di sini isinya does not ride that. Karena sudah does, es-nya sudah di does, maka di ride-nya tidak ada s lagi. Kalau ada yang buat does not rides, ini salah. Yang benar does not ride, s-nya tidak ada, a donkey. Terus the boy bla 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 in the garden. Kita bingung kan? Di sini seharusnya kita isi verb apa? Ke depan bla 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 ada play. Berarti verbnya sama. The boy bla 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 di taman. Dia bla 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 bermain di sekolah. Berarti the boy play. Karena boy ada s. Plays in the garden. He does not play in the school. Lihat nih, kalau yang play ini tidak ada S, maka salah. Ya. Kemudian, fisherman catch fish. Bu, di sini kok nggak ada S, Bu? Misalkan kalian mau nanya, di sini kok nggak ada S, Bu? Lihat tulisan man. Man-nya satu atau rame? Ayo, Rame. Satu. satu. Yakin satu man-nya? Rame, Bu. Ada yang lain yang bilang satu? Kalau satu seharusnya di sini ada S-nya. Tapi ini nggak ada S. Ayo, di sini man-nya berapa orang? Fisherman itu artinya apa? Nelayan. Fisherman artinya apa? Nelayan. Nelayan. Apa? Nelayan. 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 Ya, fisherman nelayan. Di sini nelayannya berapa orang? Banyak, Bu, nelayan. Banyak. Ya, karena man sama kayak kalau ada orang bilang policeman, itu satu polisinya. Policeman. Kalau policeman tulisannya gini, policeman pakai E, itu polisinya rame. Sama juga dengan fisherman. Kalau dia banyak orang, maka dia pakai E. Karena dia rame, maka di catch, di verbnya itu tidak pakai es, biasa aja. Jadi ujungnya maka karena dia rame, dia kembali ke they. Makanya mereka di sini posnya they do not catch animals. Fishermen catch fish. They do not catch animals. Ya. Terus, Bu, di sini animalsnya kan rame, Bu. Ini objek. Animals ini objek. Yang yang mempengaruhi verb adalah subjek. Ini subjeknya. Walaupun objeknya ribuan, ada S, dia tidak akan mempengaruhi ini. Ini kan predikatnya. Yang mempengaruhi predikat adalah ini. Subjek ya. Kita lanjut. Mary, bla bla bla, to school every day. She, bla bla bla, go to the cinema every day. Oke, berarti di sini verbnya go. Berarti Mary goes. Kenapa goes? Ada yang tahu kenapa goes? Halo? Ada yang tahu di Karena sini? subjeknya sendiri, Bu. Karena sendiri. Karena Mary itu balik ke she. Ya, Mary itu balik ke she. Makanya goes ada es. Di sini menjadi she does not go to the cinema every day. Kemudian, we speak English in the English lesson. We speak, nggak ada S. Di sini menjadi we do not speak. Ada pertanyaan untuk
pembahasannya sudah habis sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan yang baru? Izin bertanya, Bu. Ya, Berarti kalau kalimat positif negatifnya dia harus mengikuti yang atas ya, Bu. Yang kalimat. kayak Mm-mm. tambahan do not atau do not gitu, Bu. Itu berarti ngikutin yang atas kayak gitu, Bu. Ikutin siapa kalimat yang ininya. Gini, ikutin kalau kalian bingung ikutin di atas, ikutin subjeknya. Contoh, we speak English in the English lesson. Di sini, misalkan posisi subjek yang di kalimat nomor 2, ini kebetulan kalimat nomor 1 dan nomor 2 sama subjeknya ya. Kalau di sini dia buat he, maka di sini nggak boleh do not, tapi he does not. Jadi, does atau do tergantung siapa subjek di kalimat negatif itu. Paham? Paham, Oh, Bu, paham. oke. Di sini ada lagi pertanyaan, karena sekarang kita akan lanjut ke kalimat pertanyaan. Kalau ini kan kalimat negatif, sekarang kalimat bertanya. Kalau we speak English in the English lesson, itu kalimat ungkapan. He does not speak English at home, itu kalimat negatif. Sekarang saya akan menjelaskan kalimat pertanyaan. Sebelum masuk ke sana, saya pastikan kalian paham ini dulu, karena nanti jadi bingung. Kalau ini nggak paham. Ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Atau biar saya lihat paham apa tidak, saya kasih soal ini ya. Soal kuisnya. Sisa kuis silakan kalian buatkan sekarang dan periksa ya. Bentar, saya cek. Bu, izin nanya, Ya, penggunaan S atau ES itu bukan hanya untuk she aja ya Bu ya? Untuk he, she, it Bu ya? penggunaan S, Atau S ES. atau ES itu hanya berlaku untuk she, he, it ya. Dan keturunannya, maksud keturunan kayak mana? She misalkan Romlah, itu nama perempuan. Atau he, soldier tadi. Soldier itu laki Pak tentara. Pasti dibayangkan tentara tuh nggak ada yang perempuan. Maka balik ke he. It itu binatang. Misalkan jadi cat, jadi apapun, tikus. Jadi she untuk kata ganti perempuan yang satu orang. He kata ganti untuk laki-laki yang satu orang. It untuk kata ganti benda. Binatang, meja, apalagi lain yang benda, dan itu bendanya satu. Kalau mereka rame, bendanya rame, dia laki-laki rame, si laki-laki rame, kalau rame semua balik ke they. Ya, ketika balik ke they, maka yang berlaku es ini tidak ada lagi. Paham? Oke, udah ya. Paham Bu. Sekarang kita masuk ke kalimat tanya. Oke, kalimat tanya ya. Bentar. Interrogatif. Kalimat tanya tuh kan kayak interogasi, interrogative sentence namanya. Kalimat tanya itu apa, Bu? Kalimat bertanya. Kalau kamu bilang, you are, ini yang pakai to be ya, beautiful. Kamu cantik. Terus ada orang yang nanya, kamu betul cantik nggak? Or, dia, kalau kalimat nanya, kalau dia pakai to be-nya bawa ke depan. Are you beautiful? Terus pakai tanda tanya. Nah, lihat beda ya. You are beautiful ini kalimat yang
ungkapan yang positif. Kalau negatifnya menjadi you are not beautiful. Kalau dia bertanya, to be-nya bawa ke depan. Are you beautiful? She gitu juga. She is your friend misal. Hmm. Kalau pertanyaan jadi is she your friend? Betul nggak dia kawanmu misalkan? Itu kalau kita pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, apakah dia temanmu? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban panjang. Ini namanya yes no question. Jadi jawaban dari pertanyaan ini yes atau no. Yes, ulang lagi. Setelah kita bilang yes, kita ulang she is. Titik boleh? Atau kita jelaskan, yes she is my friend. Kita berhenti di she is aja sudah cukup. She is your friend. Is she your friend? Bisa. Yes. Jawabannya nggak lagi she is your friend kan? Karena pertanyaannya untuk kita kan? Maka jawabannya she is my friend. Nah, kalau kamu berhenti di sini, berhenti di sini, yes she is, ini sudah cukup. Dalam bahasa Inggris dia nggak bertele-tele. Ketika dibilang yes she is, itu udah apa ya? Udah memadai jawabannya. Oke. Ini yang bentuk to be. Kalau bentuknya yang pakai verb do not tadi, contoh, I eat mango. Nah, maka di sini menjadi kalau yang pakai negatif, I do not eat mango. Ya, yang pertanyaannya, do-nya yang dibawa ke depan. Do I eat mango? Not-nya kemana, Bu? Not-nya hilang karena ini pertanyaan. Nggak pakai not. Sampai di sini. Mengerti? Oke, ini berlaku juga. Ada yang mau nanya? Silakan. Tadi ada bunyi, ada yang mau nanya? Tidak ada? Tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kalau untuk she, he, it, contoh table ya. Atau apa, cat boleh juga. Dear. Misalkan, dear run, ini kita anggap dear itu dia jamak atau singular, plural singular dia tetap dear. Kalau saya pakai s, maka dear di sini saya anggap satu ya. Dear runs very fast, misalkan. Kalau kita mau buat pertanyaan, maka does dear, aduh, apa? Does dear run very fast? Ingat, S di sini sudah dimari. Oke, deer runs very fast. Does deer run very fast? Itu does-nya yang dibawa ke depan. Kalau yang to be-nya yang dibawa ke depan. Ini bentuk pertanyaan. Ini pola dasar. Nanti apapun kalimatnya, continuous, past tense, dia akan mengikuti pola yang sama. Pola ini terus. Jadi makanya saya minta kalian mulai dari kalimat sederhana dulu. Kalimat simple present. Ada pertanyaan? Atau saya anggap sudah paham? Oke, kalau sudah paham, saya kasih soal ya. Oke,
Oke, silakan kalian catat dan buatkan. Kemudian periksa sama teman. Contohnya, contoh periksa dari yang video ini ya. Maksudnya dari penjelasan hari ini. Number one, oke. Mr. Brown titik-titik English. He titik-titik teach French. Oke. Terus ini kalimat pertanyaannya. Cek. Kayak mana kalimat pertanyaan dari ini? Oke. Nomor dua. The good girls work hard. The lazy